Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami memohon hadirat Tuhan bersama dengan kami, agar kami boleh memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Apolos di Korintus. Ayat renungan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 dan 25. Firman Tuhan berbunyi, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Setelah meninggalkan Korintus, Paulus singgah sebentar di Efesus sebelum melanjutkan ke Yerusalem untuk menghadiri perayaan yang akan segera tiba. Pada saat yang sama, Apolos datang ke Efesus dan mulai berbicara dengan lantang di rumah ibadat. Kemudian setelah menerima instruksi Injil lebih lanjut dari Aquila dan Priscilla, Apolos melanjutkan ke Korintus, di mana dalam pekerjaan publik dan dari rumah ke rumah, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi, membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias, dicatat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 28. Paulus telah menanamkan benih kebenaran di Korintus. Sekarang Apolos menyiraminya. Namun segera beberapa anggota gereja mulai membanding-bandingkan kedua orang itu, dan roh perpecahan mulai merintangi kemajuan Injil. Selama waktu Paulus berada di Korintus, ia dengan sengaja menyampaikan Injil dalam kesederhanaannya, menyesuaikan caranya mengajar dengan kondisi gereja itu. Namun kecemburuan dan tuduhan telah menghambat banyak orang Korintus yang percaya menentang pekerjaan penuh Roh Kudus. Pokok pikiran, Pauluslah yang mula-mula mengkhotbahkan Injil di Korintus dan yang telah mengorganisasikan sidang di tempat itu. Kemudian, oleh petunjuk Tuhan, pekerja-pekerja yang lain telah dibawa ke dalam untuk berdiri pada nasib dan tempat mereka. Benih yang telah ditaburkan haruslah diairi, dan inilah pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Apolos. Ia mengikuti Paulus dalam pekerjaannya untuk memberikan instruksi yang lebih lanjut dan menolong benih yang telah ditaburkan untuk berkembang. Mereka yang menanam dan mereka yang mengairi tidaklah menyebabkan pertumbuhan benih. Mereka bekerja dengan Allah sebagai alat yang telah ditentukannya untuk bekerja sama dengan Dia dalam pekerjaannya. Kepada pekerja yang agung, itu adalah kehormatan dan kemuliaan yang datang dengan kemajuan. Pelajaran malam ini, satu orang pendeta jarang memiliki semua kualifikasi yang diperlukan untuk secara memadai memenuhi semua kebutuhan gereja tertentu. Allah memberikan tiap orang karunia yang berbeda-beda. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kepada kami masing-masing talenta, karunia untuk mengabarkan Injil di lingkungan kami. Dan biarlah karunia roh yang sudah kami miliki boleh kami kembangkan, boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami, sehingga ada kemajuan pekabaran Injil di mana kami berada. Terima kasih Tuhan untuk janji penyertaan-Mu kepada kami, dan memohon penyertaan Tuhan dalam istirahat malam ini. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.